Oke, nggak kerasa udah sampai video ke-8. Kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya peran obat dokter, lalu program remisi, dan herbal probetes bisa saling paralel mendukung untuk mencapai remisi. Karena pertanyaan titipan banyak orang nih coach, kalau lagi program probetes, apakah saya bisa langsung lepas semua obat dokter saya? Sebenarnya penggunaan obat dokter dalam proses pengobatan diabetes ini sangat penting, tidak boleh dianggap lalu atau tidak dianggap, ini nggak usah lah, ini berbahaya. No. Obat dokter itu justru yang menjaga ginjal, menjaga otak, menjaga jantung, tidak serangan, tidak stroke, tidak gagal ginjal. Kalau gula darah tinggi, itu yang bikin ginjal rusak, bukan obat dokter yang bikin ginjal rusak. Jangan dibalik, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, herbal itu membantu dalam proses perbaikan organnya. Misalnya herbal probetes membantu perbaikan sel beta pankreas sehingga pankreas bisa produksi insulin lagi. Sementara obat dokter itu bekerja di metabolisme. Golongan obat diabetes itu ada macam-macam. Ada yang golongan biguanid. Nah, itu seperti metformin. Dia membantu ngerem proses glikolisis di liver. Lalu ada obat yang golongan sulfonylurea. Obat itu membantu mensintesis pankreas agar bisa memproduksi insulin lebih banyak lagi. Biasanya nama obatnya glimepiride. Lalu ada namanya obat golongan SGLT2. Dia itu obat yang membantu membuang glukosa via ginjal lewat urin gitu kira-kira. Ada juga golongan obat namanya DPP-4 inhibitor. Ini bekerja di pencernaan yang juga membantu pankreas bekerja lebih lama. Nah, obat-obat kimia ini membantu dalam proses metabolisme gula darahnya itu langsung. Dia bekerja langsung di liver, bekerja langsung di pankreas, kira-kira seperti itu. Nah, obat-obat dokter itu dia bekerja langsung di metabolisme. Sementara obat herbal seperti herbal probetes membantu di proses perbaikan sel beta pankreasnya. Jadi agak beda. Lalu perubahan gaya hidup itu juga soal perbaikan metabolisme. Kalau kita sering olahraga kan otomatis otot-otot kan bergerak. Otot-otot yang bergerak pasti dia akan butuh gula darah, ya kan? Lalu jantung juga bekerja. Nah, itu semua memperbaiki metabolisme. Jadi, artinya semua itu seharusnya berjalan secara paralel. Nggak salah satu, obat dokter aja, ya boleh, tapi pasti kurang. Cuma herbal aja, ya boleh, tapi pasti nggak dapat apa-apa. Perubahan gaya hidup aja, ya boleh, tapi mungkin agak lama. Jadi ini soal pilihan-pilihan aja. Apalagi buat bapak ibu yang gula darahnya masih tinggi, nggak ada ceritanya tuh, lepas aja obat dokter, cukup herbal sama perubahan gaya hidup. Itu pasti gula darahnya tetap tinggi dan butuh waktu untuk nurunin. Misalnya GDP-nya, misalnya GD2PP-nya setelah makan, itu nggak bisa langsung. Kenapa? Karena tubuh kita, pankreas, otot itu turun atau kurang massa ototnya berhilang, itu butuh waktu. Berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pankreas yang tadinya sehat, fungsinya terus turun, itu juga terjadi 10-20 tahun. Jadi proses, sehingga yang tadinya organ-organ yang lemah meregulasi gula darah ini perlu dibantu tuh sama obat, misalnya metformin, glimepiride, Jardiance, dan macam-macam. Obat merek-merek obat mahal banyak banget lah pokoknya. Nah, hemat saya, kalau bapak ibu diresepkan obat oleh dokter, dipakai, dikonsumsi sambil menjalani perubahan gaya hidup, sambil konsumsi herbal probetes. Kalau itu semua dijalankan dengan baik, itu proses remisinya akan jauh lebih cepat. Nanti tinggal gimana caranya kita atur kalau gula darah kita semakin lama semakin baik. Ketika GDP kita mulai lama-lama turun, tadinya 150 jadi 150, jadi 120, kan pelan-pelan tuh turunnya. Nah, ketika sudah mulai turun, masih dihajar pakai glimepiride, mungkin masih dihajar sama metformin, mungkin masih dihajar sama suntik insulin, jadinya malah hipo. Kok bisa hipo? Ya karena kan makannya bagus, tidurnya bagus, gula darahnya mulai stabil. Ketika gula darah stabil dihajar sama obat dokter, dia malah ada resiko hipo tuh. Nah, kalau itu terjadi, saatnya kembali ke dokter untuk berkonsultasi. Bawa gula darah Anda, bawa catatan Anda. Nah, catatan gula darahnya itu dikasih, nih loh dok, saya tuh sudah olahraga, saya tidur bagus, saya makan bagus, ini hasil gula darah saya. Boleh nggak saya dikurangi obatnya? Nah, jadi seperti itu. Ketika kita bisa mengatur, ya, kita bisa atur cara makannya, atur timing obatnya, lalu atur gaya hidupnya gitu. Itu justru akan mempercepat dan membantu proses remisi itu sendiri. Gitu. Dan kita sudah banyak sekali contoh ratusan orang
yang mencapai remisi dengan cara paralel seperti itu. Pada saatnya metformin akan lepas, pada saatnya glimepiride akan lepas. Kalau gaya hidupnya udah bagus, kalau pankreasnya sudah berfungsi kembali. Nah, itulah gunanya semuanya harus lengkap. Tidur harus bagus, makan harus bagus, olahraga harus rajin, herbal probiotis harus konsumsi, obat dokter juga jangan sampai lepas. Pada waktunya akan dilepas. Itu. Apa waktu yang tepat dan apa indikatornya agar member bisa mulai proses obat kimia secara bertahap dengan aman? Ya, sebenarnya paling gampang kita ngelihatnya dari tes HbA1c dan glukometer harian kita. Jadi kalau di glukometer kita udah mulai sering hipo ya. Hipo itu kondisinya adalah ketika glukometer Bapak Ibu ngasih lihat angka di bawah 70. Nah, kalau itu artinya kemungkinan Bapak hipo. Hipo itu nggak bisa disepelekan. Kalau sering hipo itu juga bermasalah dan berbahaya bagi tubuh. Kalau sudah sering hipo, itulah saatnya kita mengevaluasi seberapa banyak dosis dan jenis obat yang perlu kita pakai. Contohnya, ada juga salah satu member kami ngeluh tuh, dia dikasih dokter obat namanya Gliaclizid, tapi nggak cocok, kayak gitu. Nggak cocok, dia muntah-muntah lah, dada berdebar lah, pokoknya nggak nyaman lah, kayak gitu. Nah, di situ juga saya sama sarankan, kalau kayak gitu coba bilang sama dokternya, boleh nggak ganti obat? Misalnya gantilah jadi metformin aja misalnya, atau sama glimepiride boleh tapi pagi aja misalnya. Jadi obat-obat kayak gitu jangan tanya saya, tanya sama dokter, tapi kasih datanya dokter. Saya yakin kok dokter Anda pasti seneng banget kalau ngelihat gula darah Anda bagus, kalau dilihat di jurnal ternyata gula darah Anda konsisten stabil. Pasti mereka akan mengurangi dosis obatnya kalau hasil tesnya bagus. Selain itu juga biasanya kita bisa melihat dari HbA1c. Biasanya setelah 6,5 ke bawah, jadi kalau dari 7, 8, 9, 10 sudah di bawah 6,5 biasanya nih obatnya bisa dikurangin kayak gitu. Jadi ini soal timing. Anggap saja penurunan dosis dan penggantian obat ini adalah hadiah dari kerja keras Bapak Ibu dan konsistensi dalam menjalani proses remisi diabetes. Oke, itu tentang bagaimana kita menjalankan semuanya dengan harmonis ya. Obat dokter jalan, herbal jalan, program remisi jalan. Biar Bapak Ibu 3 bulan bisa remisi. Di video berikutnya kita akan bahas tentang kalau setelah kita bisa remisi, HbA1c di bawah 5,7, lalu kita harus ngapa? Ada namanya prolong remission. Apa sih itu dan bagaimana caranya kita menjalaninya? Kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.